Oke kakak-kakak yang hebat, kita mulai kegiatan tatap maya kali ini dengan mengucapkan salam yang akan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, kebiasaan baik sebelum kita memulai tatap maya, kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh salah seorang kakak yang secara bergantian saja. Boleh? Yang belum, silakan. Kak Chandra, mangga Kak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak hebat semua, sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat serta berkah, mari kita membacakan surat Al-Fatihah dalam hati. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Chandra sudah memimpin doa. Semoga dengan diawali dengan doa, kegiatan tatap maya hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke kakak-kakak yang hebat, hari ini kita flashback sedikit ya, jadi masuk refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK di modul 1.1. Memang ini agak mundur sedikit. Dikuatkan pemahaman ini, kakak-kakak akan merefleksikan refleksi yang sudah dibuat. Ya, jadi nanti kita akan lebih banyak menulis, kemudian nanti akan ada sesi menyampaikan refleksinya. Kesepakatan bersama seperti biasa, ini tidak ada perubahan. Menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak akan berbicara. Hadir seutuhnya, insya Allah kita hari ini 1 JP, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand ketika akan menyampaikan pendapat, dan ketika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan pertemuan tatap maya ini kakak-kakak secara luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kita cek dulu ini Kak Supiani ya. Tujuan khususnya, setelah menyelesaikan modul refleksi ini untuk paradigma perubahan diri di guru PJOK, kakak-kakak nanti diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melaksanakan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan atau melaksanakan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini tentunya kita akan saling berbagi di sini, saling berbagi refleksi dan saling mencurahkan pendapat nanti di sesi akhir. Peserta dapat mengaji tujuan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, di sini agendanya adalah analisis tujuan tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Ya. Nah, kakak-kakak yang hebat, saya akan membagikan salah satu analisis tulisan refleksi ini. Pertanyaannya ada 6, kakak-kakak yang hebat. Saya akan share di kolom chat. Nanti kakak-kakak bisa mencurahkan pendapatnya ya. Yang pertama mengenai modul 1.1 ini ya. Ada 6 pertanyaan nanti yang harus dijawab. Semuanya saya sudah sajikan lewat Google Doc supaya mudah.
Salin alamat linknya ini. Nah, silakan kakak-kakak yang hebat dibuka Google Doc-nya. Di situ sudah ada nama kakak-kakak ya. 1 sampai 15. Berikut pertanyaannya. Misalkan pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 sampai yang kemarin terakhir, yang diferensiasi. Kapan biasanya nulis refleksi? Apa saja yang tulis? Nah, ya. Kakak-kakak ini udah ada Kak Dadang, kemudian sudah ada namanya ya, Kak Rizal. Silakan tuliskan jawaban kakak-kakak di sini ya. Kak, Ya. Kak, mohon maaf Kak, tampilan presentasinya bukan tampilan tugas ya, tapi WA. Oh gitu, oke, dap. Ya, ya. Aduh. Sebentar. Udah bisa masuk ya? Nah, ini. Kak Dadang, Kak Rizal, Kak Alpi, Kak Yusuf. Kalau ada yang namanya kurang boleh untuk dilengkapi. Jadi ini ada 6 pertanyaan. Bisa mulai diisi sekarang Pak ya? Ya, kita mulai dari sekarang. Pertanyaan nomor 1 dulu Kak. 5 menit cukup ya? Atau 3 menit lah. Misalkan di sini bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 sampai 1.3. Saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, yakni misalkan mempelajari semua modul di LMS secara mandiri, begitu ya. Kakak silakan aja bercerita, mencurahkan. Dan melakukan kegiatan tatap maya, misalkan bersama fasilitator, untuk lebih memahami isi dan modul tersebut. Kemudian kita melakukan refleksi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran baik secara mandiri maupun bersama fasilitator misalkan. Yang saya tulis ketika merefleksikan hasil pembelajaran ini misalkan mengulang kembali apa yang telah saya pelajari dan merenungkan hal baru apa yang bisa merubah lebih baik lagi untuk kedepannya terkait pembelajaran modul. Luar biasa ngetiknya, suaranya sampai kedengaran ke sini. Biasa, semangat kakak-kakak. Atau misalkan saya menulis refleksi ini dengan terlebih dahulu memahami petunjuk dari modul DLMS misalkan, dan mengingat kembali pengalaman yang didapat dari hasil kegiatan asinkronus atau sinkronus. Selain itu, misalkan saya terbiasa menuliskan refleksi setelah melakukan pembelajaran mandiri LMS
Saya mencoba menuliskannya segala hal yang saya dapatkan, seperti itu, bisa seperti itu. Kalau ada kakak-kakak misalkan yang hanya menuliskan satu model refleksi, boleh dimasukkan misalkan. Dari modul 1 sampai 1.1 sampai 1.3, saya hanya fokus misalkan memilih salah satu model untuk merefleksi. Seperti misalkan modul 1 itu saya menggunakan model segitiga refleksi seperti itu, Kak. Kalau sudah selesai nomor 1, lanjut ke nomor 2 atau gimana, Boleh. Pak? Lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2, Kak. Ini Kak satu, boleh lanjut ke nomor 2. Kak Rizal di sini menulis refleksi yaitu dengan evaluasi dari proses pembelajaran modul yang telah dilaksanakan sampai sekarang misalkan. Saya biasanya menulis refleksi ketika selesai tatap maya atau setelah mengerjakan tugas modul pembelajaran. Dan yang saya tulis adalah pengalaman mempelajari PKB melalui LMS. Nah, mantap. Ada yang kesulitan membuka dokumen mungkin? Sepertinya satu lagi yang belum bergabung ya, Kakak. Ada Kak siapa ya? Kak Dadang, ada Kak Dadang? Kak Dadang Suherman ada hadir? Oh ya, aman, siap. Apakah ada kendala, Kak? Mohon maaf, lagi di perjalanan jadi tidak bisa. Oh ya, siap. Rumah, Pak. Siap. Mangga. Hati-hati, Kak.
Kak Pupu ada Kak Pupu? Kak Rifki dan Kak Pupu aman? Ya, ya. Mohon izin, Kak. Ya boleh, siap. Aduh, mohon maaf sekali, Kak. Ini saya lagi dalam perjalanan dibuka lewat HP, Oh tapi iya, ya, benar-benar siap. mengikuti ini deh. Saya perjalanan ke Sekarwangi ini ada urgent, ada patah tulang, tahu korban tabrakan, jadi harus segera operasi ke sana. Oke, Aduh, siap Kang, Kak. ada ribet. Siap Kak, hati-hati di perjalanan Kak. Siap. Mohon Ya, dimaklumi dulu lah. Untuk siap, minggu siap. sekarang agak sedikit ini, Kak. Aduh, fasilitator nyuhunkeun dihapunten pokoknya mah ieu Ya, nu nyenak mobil. siap, siap, siap. Hati-hati di perjalanan Kak. Siap, siap. Turun. Nuhun, nuhun. Tapi abdi ngiring Siap, sambil siap, siap. giah. Dewe videokeun bari operasi lah. Nuhun, nuhun. Hati-hati Kak. Hati-hati di perjalanan Kak. Siap. Ya, ya. Aduh, hatur pisan ya abdi nyuhunkeun dihapunten pokoknya mah ka fasilitator lah. Hayang tepang ya. Urang cek kondisi kesehatannya ya. Siap, siap, siap. Matur nuhun, matur nuhun. Mangga dilajeng, mangga dilajeng. Siap. Ya. Kak Pupu, cek Kak Pupu, aman Kak Pupu? Keluar masuk Pak, aduh punten Pak ini rada tertinggal wae. Oh iya ya, Tajan detik nih siap, siap, siap. laptopnya Jaringan kayak rada rupanya telat Pak. Jaringannya Pak, padahal udah di rumah Oh ini nggak tuh apa-apa Pak. Pak, nggak apa-apa. Hmm, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Oke yang sudah, boleh kakak lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, mangga.
Oke, siap Kak Yuli. Saya akan kirim via WA. Oke, saya akan. Nah, oke kakak, kalau ada kendala boleh langsung disampaikan di kolom chat atau boleh langsung raise hand untuk menyampaikan, mangga. Maaf Pak, maaf Pak. Siap, siap. Ya, untuk saya penulisan kan ini lewat HP ya, jadi agak sedikit susah gitu Pak. Hmm, Ya, jadinya bisa lambat gitu Pak. anggap apa kak? Anggap apa lambat juga. Berarti Ya, penulisannya lebih dipersingkat aja kak, boleh. ya, makasih Pak. Kalau masih kesulitan, nanti bisa tulis di kolom chat kak. Oh iya Pak. Ya, kalau masih kesulitan. Yang masih kesulitan boleh dikirim jawabannya via chat ya. Di kolom chat aja, kolom komentar. Kita cek apakah ada yang sudah sampai pertanyaan nomor 2. Wah, mantap ini, luar biasa. Sudah. Pertanyaan nomor 3 kita cek. Sudah juga. Pertanyaan nomor 4. 5, ini bahkan sudah sampai 5. Udah sampai 6 juga ada ini. Ya, mantap, mantap. Udah hampir selesai.
Di pertanyaan nomor 2 ini Kak Yusuf misalkannya di sini udah menyampaikan bagaimana perasaan saya saat menulis refleksi semangat. Waduh, merasa ada strategi yang dapat diterapkan ya ketika apa yang saya lakukan membantu mencapai hasil yang positif buat saya. Adakah Nindi perasaan saya pada saat menulis refleksi merasa senang dan termotivasi untuk selalu belajar dan memperbaiki kemampuan diri. Keren. Kak Dirman juga perasaannya ya. Saya pada saat menulis refleksi dengan rasa semangat dan senang sekali gitu ya, walaupun dalam pertama-tama mengisi masih ada kendala. Dan alhamdulillah setelah pembelajaran dapat mengisi refleksi dengan baik. Yang muncul dalam pikiran saya pada saat menuliskan refleksi adalah merefleksi modul yang telah dipelajari secara mandiri ataupun melalui dunia maya dengan fasilitator. Kadirman juga ini sering membuat refleksi yang kreatif, saya lihat ya. Menggunakan Canva ini. Lanjutkan, Kadirman. Oke, ada Kak Supiani. Ya, perasaan yang saya rasakan senang bercampur bingung. Ya. Mungkin pengalaman pertama saya mengikuti kegiatan seperti ini, tetapi setelah mengikuti kegiatan PKG ini sedikit demi sedikit mulai terbuka untuk mempelajarinya. Ada Kak Ana juga, perasaan saya saat menulis refleksi itu sangat senang. Walaupun pada pertama menulis itu ada kesulitan, masih bingung Kak ya, kerangka berpikirnya seperti apa, mungkinnya modelnya seperti apa. Tetapi sekarang setelah pembacaan ini, alhamdulillah sudah bisa menulis refleksi dengan baik. Karena ya, luar biasa. Ada Kak Chandra juga. Kak Chandra, perasaan yang saya alami itu merasa senang. Tetapi awal-awal pembacaan PK ini saya merasa bingung arah dan tugas yang harus dikerjakan mau seperti apa, mungkinnya kebingungan. Yang muncul dalam pikiran saya untuk memulai membuat refleksi itu muncul dari setelah saya mempelajari modul dan setelah diskusi tatap maya dengan fasilitator dan rekan PKG. Ya, keren. Ada Kayuni juga. Perasaan saya ketika menulis refleksi tentunya merasa senang dan termotivasi karena dengan menulis refleksi saya bisa mengukur diri saya di mana kekurangan juga kelebihan dalam hal pembelajaran PKG ini. Walaupun terkadang saya merasa kesusahan atau bingung dalam pengerjaan modul. Ada Kak Rahmat, ya. Kak Rahmat Suryadi, ini luar biasa. Perasaan yang saya rasakan saat menulis refleksi merasa senang karena banyak materi pemahaman baru untuk bisa dipelajari sebagai bekal bahan ajar. Keren. Oke kakak-kakak, waktunya tinggal 2 menit aja ya, cukup. Kita akan bermain. Ya, kemudian nanti akan menggunakan salah satu model yang namanya, lihat. Nah, Well of Names. Nah, kita akan diputar nih, siapa yang akan menyampaikan isi dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3 sampai 6. Kita akan bermain di sini. Oke, waktunya 2 menit lagi cukup sepertinya ya. Ini sudah banyak yang menuju ke pertanyaan 6.
Oke, kakak-kakak yang hebat, apakah sudah selesai menulis refleksinya? Sepertinya sudah ya kakak-kakak menulis refleksinya. Sambil melengkapi kita akan coba bermain. Kita share screen dulu. Oke kakak-kakak yang hebat, setelah kakak-kakak menulis refleksi, kita akan berbagi refleksi. Kakak-kakak nanti akan dipilih siapa yang akan berhasil memenangkan Wheel of Name ini ya. Kemudian nanti menyampaikan refleksinya secara lisan. Ya, kita mulai dari pertanyaan nomor 1 dulu. Ya, pertanyaan nomor 1 itu saya ulangi. Kita cek dulu. Tes 1. Menang. Kak Chandra Permana. Kak Chandra Permana Alam Kurnia, juara ke-1 akan menyampaikan pertanyaan nomor 1 dan menjawabnya. Mangga Kak Chandra. Iya Pak. Nomor 1 aja Pak ya? Kak nomor 1 aja ya? Ya. Ya, nomor 1 aja. Sebentar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin rekan-rekan semua, Kak Fasilitator, saya akan menjawab analisis tujuan refleksi modul 1.1 P3. Yaitu ada 6 pertanyaan dan saya terpilih untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Saya menulis refleksi modul 1.1 sampai dengan 1.3 dengan terlebih dahulu membaca dulu modul pembelajaran serta hasil dari diskusi di pembelajaran tatap maya dengan fasilitator dan rekan guru, dan saya tuangkan ke dalam Office Microsoft Word hasilnya lalu di copy ke LMS. Tetapi sebagian refleksi yang saya tulis juga ada menggunakan PDF yang diunggah ke dalam LMS. Saya menulis biasanya di waktu malam hari karena mengingat waktu di siang hari banyak sekali tugas sekolah di luar dari tanggung jawab mengajar. Mungkin hanya itu Kak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk Kak Chandra, kakak-kakak ya. Luar biasa. Oke Kak Dirman, boleh menambahkan.
Iya Kak, boleh menambahkan Kak. Ya, boleh. Mungkin yang saya setuju Kak Chandra bahwa penulisan itu sama malam Kak. Cuman awal-awalnya saya juga terkendala dengan apa namanya materi dan segala macam, tapi sesudah pembelajaran alhamdulillah bisa apa namanya menuangkan beberapa ide-ide mungkin dengan kita mencari informasi baik dari Google ataupun eh, link yang lain, alhamdulillah bisa mengkolaborasikan dan kesini-sini mungkin saya menggunakan apa atau PowerPoint Kak, itu saya kirim melalui PDF. Mungkin itu Kak, alhamdulillah setelah pembelajaran bisa. Terima kasih Kak. Ya. Izin menambahkan juga Kak, sebentar. Boleh, silakan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di grup 16 PKG ini. Saya juga atas dari apa namanya bimbingan Kadirman. Awalnya juga bingung dalam mengerjakan tugas refleksi, tapi sudah ada pemahaman dari ketua kelas yang saat ini jadi ketua kelas Kadirman. Terima kasih Kadirman sudah memberikan bimbingannya untuk mengisi tugas-tugas di PKG ini. Terima kasih Kadirman. Ya. Sama-sama Kak Chandra, siap. Luar biasa. Alhamdulillah pertanyaan nomor 1 sudah dijawab oleh Kak Chandra dan ditambahkan oleh Kak Dirman ya. Kita bermain lagi untuk pertanyaan kedua sekarang ya. Apakah milik siapa nih? Kak Dadang Suherman. Kak Dadang Suherman, mangga untuk menjawab, mencurahkan pertanyaan nomor 2. Kak Dadang Suherman, mangga. Oke, sepertinya Kak Dadang terkendala sinyal ini ya. Kak Dadang, kita cek, ada? Oke, kalau begitu kita pilih lagi yang lain yang kondisinya memungkinkan. Ini pas nih. Pertanyaan kedua, Kak Dirman. Kak Dirman, mangga. Ya Kak. Milik Kak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bagaimana perasaan peserta selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran. Mungkin jawaban saya adalah yang pertama, perasaannya pada dengan rasa semangat dan senang sekali Kak. Walaupun dalam pertama-tama mengisi gitu kan, masih ada kendala. Maksudnya kendala dalam pengisian, kita nggak tahu isinya apa gitu. Dan alhamdulillah setelah pembelajaran dan setelah mengikuti tatap maya dari Kak fasilitator, saya bisa mengembangkan refleksi yang dapat saya tulis untuk refleksi tersebut dengan lebih baik. Yang muncul dalam pikiran saya pada saat menuliskan refleksi adalah merefleksi modul yang telah dipelajari, baik secara mandiri kita buka LMS Kak dari titik 1 sampai titik 3 dan ditambah lagi pembelajaran melalui dunia maya dengan Kak fasilitator. Alhamdulillah informasi-informasi tersebut bisa membantu dalam merefleksikan penulisan refleksi tersebut. Walaupun mungkin pertama-tama dalam tahap belajar ada ya. Pertama adalah saya mengirim di dokumen karena belum alhamdulillah kesininya berkat ya belajar mungkin bisa melalui PDF Kak. Itu mungkin jawaban saya itu Kak. Mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk Kak Dirman yang luar biasa, perasaannya senang sekali ya, bahkan
saking senangnya muncul kekreativitasan ya di Canva, itu luar biasa ya. Jadi keren. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga, kakak-kakak hebat ya. Apakah milik siapa nih pertanyaan ketiga ini? Nah, Kak Rahmat Suryadi. Pertanyaan ketiga, mangga untuk dijawab oleh Kak Rahmat Suryadi. Mangga Kak Rahmat. Kak Rahmat Suryadi. Cek. Kak Rahmat Suryadi. Oh ya, oke. Sepertinya Ya jaringan Pak, juga maaf Kak ini Rahmat lagi Suryadi. di jalan Pak. Oh ya, siap. Lagi jalan ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hati-hati Kak Rahmat. Iya Pak. Kita kalau begitu lanjut dulu. Karena Kak Rahmat kondisinya sedang mengemudi. Kak Pupuk Mulyadi. Kak Pupuk Mulyadi boleh speak up? Sepertinya Kak Pupuk juga ini terkendala jaringan. Aduh, Kak Dirman lagi ini. Kak Dirman nggak apa-apa. Kak Dirman lagi. Boleh ganti Pak. Boleh ganti Kak. Boleh diputar lagi, Pak. Diputar lagi aja ya. Putar lagi Kak. Tuh, jangan Kakak Dirman ya mah. Sekali lagi putar. Oke, lagi ya kita putar. Ini kenapa? Ya. Aduh, Ada ini magnet Kak Dirman ini ya, Pak. sepertinya udah 3 kali ada magnet ini Kak Dirman. Hoki, Pak Dirman, hoki. Boleh Kak Dirman lah Silakan. menyampaikan Ya. pertanyaan Boleh ketiga. Kak. Ya. Ini aplikasinya ke Kak Dirman terus ini. Boleh Kak Dirman lah, nggak apa-apa. Kak Dirman, Ya boleh. pertanyaan Ya, nomor 3. Ya. nomor saya untuk jawab ya Kak. Nomor Ya, boleh. 3. 3. Apa saja yang menurut peserta yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang menjadi tantangan? Mungkin jawaban saya, nanti boleh yang lain menambahkan. Ya, setelah melakukan refleksi dari pembelajaran modul sehingga dapat diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah, Kak. Jadi refleksi kita di modul, apa yang kita refleksikan mungkin bisa dipraktekkan atau diinikan pada saat atau sesudah proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini mungkin bisa membantu kita tentang kelebihan atau kekurangan yang telah kita laksanakan dalam pembelajaran. Dan tantangan yang saya hadapi adalah dalam proses refleksi dalam modul-modul mungkin kata-kata yang harus dituangkan dalam penulisan refleksi tersebut Kak, karena harus mungkin banyak kata-kata yang tidak sesuai, makanya kita mencari informasi ataupun apa yang ada di Google ataupun dari refleksi yang teman-teman guru PJOK yang sudah melakukan PKG. Jadi kita bisa mengambil walaupun tidak sama, kita bisa mengambil sebagai acuan. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan Kak. Terima kasih Kak Dirman, ini luar biasa. Sama-sama Kak. Ketiga sudah ya. Sekarang kita melanjutkan pertanyaan keempat. Kak Yusuf, mangga Kak Yusuf. Kak Muhammad Yusuf, we have a winner. Oke Pak. Ya. Yang pertanyaan keempat Pak ya? Bentar Pak. Keempat. Oke, Pak. Itu apa ya?
Oke, baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, pertama-tama mungkin terkait refleksi ini saya merasa kebingungan juga Pak ya. Merasa kebingungan karena baru kali ini saya belajar refleksi di PKG PJOK ini gitu. Saya dapat mencatat atau menuliskan umpan balik diri buat langkah perbaikin diri masa depan Pak. Buat refleksi yang secara mandiri ini gitu Pak. Mana ya? Gitu. Ya. Oke Pak, mungkin itu aja Pak. Ya. Ya. Siap. Terima kasih Kak Yusuf. Ini luar biasa ya. Meskipun baru pertama kali menulis refleksi, tapi sudah mantap ya. Tidak ketinggalan Kak Yusuf ya. Update terus. Boleh mungkin ada yang menambahkan dari kakak-kakak yang lain dari pertanyaan nomor 4 ini? Kayaknya saya sama misalkan dengan Kak Yusuf. Pertama kali menulis refleksi atau mungkin ada jawaban yang lain, boleh. Dari pertanyaan nomor 4 ini. Oke, kalau belum ada, kita coba bermain lagi untuk ke pertanyaan yang kelima. Nah, Kak Yuli, apakah bisa menyampaikan? Kak Yuli Wibowo? Boleh, enggak? Maka Kak Yuli untuk menyampaikan berbagi refleksinya di pertanyaan nomor 5 Kak Yuli, enggak? Oke, sepertinya Kak Yuli juga terkendala jaringan. Kita coba. Nah, Kak Supiani. Kak Supiani boleh untuk menjawab pertanyaan nomor 5 Kak Supiani. Baik Kak, nomor 5 Kak ya. Ini yang saya udah diisi. Nah, mantap, mantap. Baik, mungkin Kak, saya akan coba menjawab dari pertanyaan nomor 5 ya. Ya, di sini bagaimana seharusnya peserta bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang peserta butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri peserta? Mungkin yang pertama di sini mungkin lebih kepada mencari sumber-sumber ya Kak ya. Itu bisa di internet ataupun di LMS untuk mencari sumber-sumber ataupun referensi dari modul-modul tersebut. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan apa lagi yang peserta butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke peserta. Mungkin ini pembiasaan mungkin ya Kak ya, membuat modul ataupun sering-sering latihan agar lebih mantap dan terbiasa mungkin. Itu menurut saya Kak dari pertanyaan kelima. Mungkin rekan-rekan bisa kakak-kakak bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Supiani sudah menyampaikan curah refleksinya tadi pertanyaan nomor 5 yang luar biasa ya. Banyak alternatif untuk bisa terus belajar ya tadi ya. Bisa ke dunia maya juga searching gitu ya. Banyak hal. Oke kakak-kakak, kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Kita akan coba putar lagi.
Kak Rizky Ginanjar Darajat, enggak? Kak Rizky ada? Boleh speak up Kak Rizky untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Sepertinya Kak Rizky juga ini terkendala jaringan. Kita coba putar lagi. Yang enggak Kak Rizky. Kak Rizky ada? Atau kalau enggak Kak Rizky, boleh Kak Pupu. Kayaknya nggak masuk, Kak. Oh ya, boleh. Kayaknya terkendala. Iya, Kak Pupu sama Kak Rizky. Terkendala jaringan. Betul. Ya. Kak Yuli mungkin bisa menyampaikan sekarang? Boleh Kak Nindi sepertinya. Kak Nindi, apakah jaringannya sudah bagus? Cek. Boleh. Pak. Ada Kak Nindi. Oke, ini pertanyaan yang ke berapa Pak? Ke-6 ya, terakhir ya? Ke-6, terakhir betul. Yang terakhir, sebentar. Aduh. Berarti apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan bahwa peserta menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu peserta ya? Mungkin kalau menurut saya dengan melihat kekurangan dan kelebihan di setiap pembelajaran ya itu bisa menjadikan untuk memastikan bahwa kita apakah sudah menjadi guru PJOK yang reflektif atau belum. Itu kemudian siapa yang bisa membantu peserta dalam melakukan reflektif ini, bisa dari rekan sejawat ataupun dari KKG, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Nindi, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan untuk Kak Nindi yang sudah menyampaikan cara pendapat. Nah, di sesi akhir ini, setelah 6 pertanyaan tadi terjawab, mungkin ada nggak dari kakak-kakak yang ingin menyampaikan nih? Kalau saya ini refleksinya agak beda misalkan ya, atau ada tambahan nih, ya boleh silakan untuk disampaikan. Ya, di sisi menjelang akhir ini. Yang masih punya sesuatu refleksi yang mungkin tadi belum disampaikan oleh kakak-kakak yang lain ya, atau oleh rekannya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi kakak-kakak hebat? Atau sepertinya sudah cukup ya, tadi dari 6 pertanyaan yang dimunculkan di LMS ini, di Tatap Maya ini sudah dijawab oleh kakak-kakak hebat semuanya. Kemudian kita lihat setelah kakak-kakak berbagi refleksi barusan, ya, alhamdulillah sudah semuanya bisa tersampaikan lewat tulisan dan lewat curah pendapat. Nah, di sesi akhir ini, kakak-kakak hebat diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid.
Jadi ketika kita ingin memberikan pelayanan yang the best kepada murid, maka salah satu upaya yang kita lakukan adalah terus secara kontinu dan konsisten melakukan refleksi. Kemudian yang keduanya, mengimplementasikan menulis refleksi ini menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, jadi misalkan supaya tidak jenuh, saat pertama segitiga refleksi, kemudian selanjutnya bisa menggunakan model-model yang lain, bisa 4F misalkan ya, atau yang lainnya. Nah, kakak-kakak yang hebat, akhirnya untuk tatap maya kita hari ini sudah selesai sampai akhir. Seperti biasa, kalau di akhir ini suka ada refleksi ya. Refleksi mungkin aduh tadi rada deg-degan pas begitu muter sieun kapilih gitu dah. Mangga pilih kakak-kakak ada yang menyampaikan refleksi atau setelah di akhir ini oh iya ya saya tidak terbayang refleksi dari rekan saya itu ternyata menjadi inspirasi juga bagi saya begitu ya. Boleh satu orang aja untuk di akhir ini untuk menyampaikan pendapat. Bebas kakak-kakak mangga. Siapa aja. Mangga, silakan. Sepertinya Kak Dirman ini mau menyampaikan nih. Kak Dirman. Iya Kak, boleh bantu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mungkin membaca refleksi dari rekan-rekan guru PJOK dari mungkin ini yang masuk ke hari ini ada 15 orang. Alhamdulillah bisa jadi apa namanya buat saya sendiri tambahan atau masukan bahwa merefleksi itu sangat kita butuhkan, apalagi dalam proses pembelajaran, karena kita tidak selalu memiliki kelebihan, mungkin ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk untuk menghasilkan siswa atau peserta didik yang lebih baik lagi. Dan mungkin dengan adanya refleksi ini saya juga merasakan bahwa dari rekan-rekan alhamdulillah bermanfaat buat saya untuk kegiatan merefleksi di sekolahan untuk diterapkan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sangat antusias dalam kegiatan tatap maya hari ini. Mungkin itu Kak tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak-kakak kita udah masuk sesi akhir seperti biasa. Sebelum diakhiri mari kita foto bersama. Kita akan hentikan dulu berbagi. Mungkin minta bantuannya ke Kak Chandra ya, seperti biasa. Kak Chandra untuk foto bersama. Ya. Sikap sempurna dulu ya, kakak-kakak hebat. Siap, 3, 2, 1. Ya. Gaya bebas Kadirman, mangga acungkeun jempolna sing luhur. Siap, Kak. Ya. Abdi kumanya ya pang mencet teh. Sabelah tuh di bawah. Enak orang mana belah mana? Belah di dia. Urang mah urang ka bawah mana? Itu. 1. 2. Mana teh ieu nya? 3. Ya. Beres. Atas sadayana. Sami. Ya. Turun. Oke Kak, ya. Terima kasih Kak Chandra sudah memfasilitasi untuk foto bersama. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya kakak-kakak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.